abang saya ini dulu bisa dikatakan seorang pemabuk. Dan dia pindah rumah itu pun bang gara-gara mabuk. Dulu kan itu kan tanah rumah pertama dia tinggal di dekat mertua. Gara-gara sering mabuk, jadi dilarang mabuk, jadi dia beli tanah di sampingnya agar bisa mabuk di sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Deswandri, kelahiran di daerah Sumatera Barat, tepatnya di Pasaman Timur, besar di Pasaman Timur. Ini saya mau bercerita pengalaman saya sebelum saya jumpa dengan kajian di Majelis Tafsir Al-Quran. Saya waktu kecil ditinggalkan orang tua di kelas 2 SD gitu. Setelah dari proses sampai saya tamat SLTA, tepatnya STM gitu. Saya setelah 2 tahun tamat STM saya menikah di Pasaman Timur dan merantau ke daerah Pasaman Barat dan bekerja di satu PT. Disitulah saya mulai kehidupan saya bersama istri. Mengingat kembali perjuangan yang saya hadapi selama bekerja di PT gitu, di satu perkebunan kelapa sawit. Dulu saya ini tidak mengenal agama gitu, tidak mengenal sholat, tidak mengenal puasa. Saya mulai mengenal mabuk-mabuk itu semenjak SMP gitu. Jadi sampai anak saya 5 pun saya masih tetap mabuk-mabukan. Mulai dari tahun 93 saya mulai kerja di satu perkebunan dengan bawa truk sawit gitu. Di situ saya mulai saat itulah saya lebih banyak mabuk-mabukan bersama kawan-kawan gitulah. Setiap malam, tiap hari, siang, malam. Bahkan di mobil itu pun saya bawa minuman sambil bawa kendaraan. Jadi saat saya beraktivitas di satu perkebunan di PT gitu, ya anak-anak saya masih kecil, yang besar tuh masih TK gitulah, sampai anak saya 3 di perusahaan. Kalau kondisi keluarga saya saat itu, ya apa namanya, saya tetap melakukan ketidakkejelekan gitu. Istri saya di rumah tetap sholat gitu. Sepertinya kalau saya pulang tuh kadang udah mabuk, tapi istri saya cukup sabar lah. Istri saya tuh sangat sabar sekali menghadapi perilaku saya setiap hari pulang.
marah, mabuk. Pernah sekali kami pulang malam, tidak tahu apa sebabnya. Karena tidak sesuai dengan apa yang dimasak istri saya tuh. Semua apa tuh saya tumpahkan. Saya tumpahkan. Hampir setiap emosi itu selalu datang. Jadi tapi istri itu tidak membalas dan sabar dengan keadaan saat itu. Sampai satu hari kami berhenti di satu perusahaan karena kenakalan saya, pindah di perusahaan lain, dan itu pun tetap berlanjut, minumnya, mabuknya tetap berlanjut. Bukan malah datang kesadaran, malah tambah menjadi, karena pekerjaan tetap dapat gitu. Ekonomi saya tuh, pencarian saya tuh uangnya mengalir deras gitu. Walaupun namanya supir ya semua dikerjakan lah. Saat itu betul-betul perilaku yang sangat tidak baik lah. Tapi istri saya cukup sabar. Di tahun 2000 kami keluar dari perusahaan itu, kami pindah di daerah sini, daerah Jambak namanya, tempat kita sekarang nih. Di sini pun saya masih tetap minum gitu. Jadi ada sekitar 100 meter dari sini, dari rumah nih, ada toke yang sering bawa saya mabuk-mabukan. Pokoknya kalau saya ditelepon tuh, walaupun jam berapa, langsung berdiri. Itulah yang menjadi, maksudnya seperti menjadi sama istri saya tuh. Sampai sekarang masih teringat-ingat terus dia tuh. Kalau datang nomor nada dering yang seperti itu, wah itu teringat dia tuh sampai pokoknya jam berapun saya ikut. Dan suatu hari istri saya pernah datang ke tempat saya minum gitu. Saya sudah mabuk berat. Namanya orang mabuk tuh ceritanya ya semeraut ya, ceritakan keluarga, semua rahasia. Kalau sudah namanya mabuk itu ya semua yang ada di dalam pikiran itu ya keluar semua. Mungkin istri itu dengar karena di samping rumah gitu. Datang dengan membawa gelas gitu, kepingin ikut minum, mungkin untuk menyadarkan saya gitu. Di tahun 2011 saya sudah mulai karena anak sudah 5, mulai berasa berpikir menjelang Ramadan itu, kalau tidak salah, sebelum masuk Ramadan saya mulai sholat gitu. Mulai sholat sebisanya saya sholat. Selama 2 bulan saya sholat, datang satu cobaan, anak saya jatuh tabrakan naik kereta, sehingga keadaan tabrakan saat itu, Honda hancur, anak saya kaki patah, tangan patah, bahu patah, pokoknya seolah-olah seperti lumpuh gitulah. Saat itu saya merasa kesalnya gini, saya udah sholat kok kok dikasih cobaan seperti ini gitu. Akhirnya saya berpikir anak saya dibawa ke rumah sakit, seminggu di rumah sakit, dibawa ke rumah. Setelah seminggu berpikir, jumpa sama tetangga sekitar 2 kilo dari sini, daerah Pasar Simpang 3 namanya. Saya dibilang gini, saya berkeluh kesah dengan saudara saya. Jadi saudara itu bilang gini, ada saudara kita dari kampung, kawan kita dari kampung datang dari Medan katanya, namanya Tripo Endek Nasution. Dia datang ke sini katanya membawa agama begitulah bahasanya, dibilang membawa agama gitu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Iya kabarnya sehat. Alhamdulillah sehat. Ya,
ini lagi sibuk nampaknya ini. Lagi apa? Bersih-bersih ya. Lagi kerja. Bisa kita ngobrol sebentar kan? Ganggu. Di rumah apa di sini? Nah, di sini aja lah biar Oke, isi sinilah kita angin, duduk ya. ya. Aduh. Tak panas nih. Nah, Mana? gini Bang, saudara kita yang dari Medan itu sekarang kan pulang ke kampung kita. Oh. Nah, dia mengajak kita untuk ngaji bersama. Siapa? Namanya Pak Tri. Oh, Puen. Pak Oh Tri. iya, Iya, udah lama nggak jumpa emang. iya. Iya. Itulah kebetulan nih, saya kan baru dapat musibah. Anak saya tabrakan Gitu. seminggu yang lewat, udah di rumah sekarang kan, rumah sakit. Jadi kabarnya anak itu sekarang gimana? Itulah saya lagi lagi nggak, pikiran saya lagi apa nih? Kalau bisa minta tolong lah sama bawa poinnya ke sini. Oh gitu ya. Alhamdulillah nanti kalau memang Cerita sama iya, dia kan. memang abang bisa menerima, ya syukur alhamdulillah nanti kita bawa Pak Trinya ke tempat Bapak. Oh iya, mudah-mudahan bisa ketemu kami hari Iya ini. iya, nanti kalau ketemu ya jelas Bapak mumpung ngobrol berdua kan, nanti kita bawa Pak Tri ke tempat Bapak. Oke. Ya kalau gitu karena udah cukup panjang kita ngobrol, panjang lebar kita ngobrol, saya mau Ya, tapi nggak ke rumah nih. enggak lah, nanti kan kita sini lagi. Oh iyalah. Ya, terima kasih banyak Oke, ya. oke. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati ya. Ya. Nah, sudah hidup. Nah, permisi, Ya. makasih banyak. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Bu, ada saudara kita ini, Pak. Saudara kita dari Simpang 3 Oh iya Pak. mengkabarkan ini apa namanya? Ada saudara datang dari Medan, poin gitu. Iya. Dulu poin ini kan apa namanya? Sama satu kampung itu kan bukan satu permainan kita, tapi katanya paham agama gitu loh, datang ke sini. Iya Oh, Pak. janggutnya segini katanya. Poin kata pakai jubah dia. Rencana Bapak nanti ingin ketemu gitu, suruh datang ke sini. Iya Kalau bagus bisa, lah. habis sholat Jumat ini makan siang di sini gitu. Iya. Atau kita bisa cerita masalah agama kan. Iya Pak. Tapi kita kan sedang kena musibah nih, kena ada yang jatuh. Untung datang nanti bisa hadir habis sholat Jumat katanya. Iya. Persiapkanlah apa adanya gitu. Iya Pak. Iya Pak. Nah, semenjak itu jumpa terus sama Pak Tri Ponlek Nasution. Saya diajak ngaji, kami kerja sama. Waktu itu saya setelah saya mulai mulai memikirkan agama ini, saya kepingin berhenti dari perusahaan. Saya kepingin berhenti dari kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, silakan duduk Pak. Silakan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Udah lama nggak jumpa Inilah. kita. Iya udah lama ya, udah lama sekali pun. Nggak pernah Saya jumpa. baru pulang dari Medan. Baru 2 bulan sini. Iya. Itulah cerita kawan kita yang Simpang 3 apa kan, ya, pulang tuh maka tak tolong datang ke sini. Iya, memang ada dia bilang sama saya. Iya. Itulah. Itulah. Sehat. Gimana keluarga semua sekarang? Alhamdulillah, inilah. Saya baru dapat musibah nih. Oh, Anak musibah. sedang kecelakaan Oh, ini anakmu yang paling besar. Iya, kecelakaan di jalur 4 tuh, tabrakan ngeri lah, tabrak 3. Ini udah seminggu di rumah Masya sakit. Allah. Sekarang Udah berapa hari ini? udah seminggu di rumah sakit baru keluar nih.
Saya kemarin saya pesan sama kawan tuh suruh datang ke rumah dulu gitu kan. Saya mau cerita-cerita sama dia kalau itulah keadaan kami sekarang nih. Memang saya betul-betul sedih karena saya sudah baru memulai beribadah gitu, ternyata anak saya diberi musibah gitu. Itu yang saya bisa kayak tidak nerima gitulah. Itulah dibilang kawan tuh kan, jumpailah ke sana katanya. Itu maka kami datang ke sini. Iya. Mudah-mudahan anaknya cepat sehat kan, ya, diberikan kesabaran sama keluarga. Ya namanya ujian itu biasa tuh. Kita sehat pun ujian, sakit juga ujian ya. Dapat kebaikan pun ujian sama kita, keburukan pun ujian juga sama kita itu. Jadi itulah sejak kami jumpa tuh kan sama si Rep itu cerita dia, karena kan saya bawa pulang dari Medan itu. Nah, saya udah cerita sama dia kan, dia terkejut juga nengok saya, kok janggutnya udah berjanggut sekarang dulu enggak gitu katanya kan. Terus cerita sama dia, saya udah di Medan tuh udah ikut ngaji gitu kan. Nah, jadi perubahan itu setelah ngaji itu. Saya datang ke sini, ya mudah-mudahan nanti ya kawan pun bisa nanti ikut ngaji sama kami. Kami sudah buka kelompok di Tempurung itu. Saya kan tinggal di sana sementara itu kan. Ya kami udah ada kawan, ada 4 orang lah kami sana. Jadi kalau bisa ya gabunglah nanti ke sana, kelompok kita sana. Di dulu dan bisa gabung ke sana kan.